sekarang ada ini juga seharusnya dipikirkan juga bagaimana ya ini berkaitan ya, sampai sekarang kita juga belum punya namanya Neraca Republik Indonesia. Kemarin BPS juga sudah diberikan tugas untuk membuat namanya Neraca Sumber Daya Alam. Ya, DJPB juga sudah dikasih tugas bagaimana membuat neraca dalam artian laporan keuangan pemerintah Republik Indonesia. Kalau itu jalan, seharusnya pengelolaan barang milik negara Republik Indonesia bisa dibuat. Jadi kalau sekarang ini masih pisah-pisah nih. Ada laporan barang milik negara, ada laporan barang milik daerah, terus kemudian ada kalau di desa itu belum laporannya ada gitu ya, laporan barang milik desa, tetapi masih sangat minim, belum informatif lah. Kalau di pemerintah daerah kan laporan keuangannya komplit ya, mulai ada dan lain-lain. Di pemerintah desa belum. Ya besok kita akan di pertemuan selanjutnya di pertemuan terakhir kalau tidak salah ya, kita akan sedikit diskusi overview tentang pengelolaan barang milik desa. Ya. Nah, jadi seharusnya ini dipikirkan bagaimana laporan keuangan pemerintah pusat BMN, BMD, dan BMDes itu bisa inline. Kalau bisa aplikasinya satu aja lah gitu ya. Alasannya ini bisa diinterface kok. Aplikasi dari BMD, BMDes, saya nggak percaya gitu ya, nggak percaya aja gitu ya. Karena dibangun lebih dulu dan yang membangun itu institusi yang berbeda-beda. Kalau pengelolaan barang milik negara kan yang membangun teman-teman dari DJKN. Kalau yang BMD itu teman-teman dari Kementerian Desa. Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri. Terus pengelolaan barang milik desa, Sipades itu dari Kementerian Dalam Negeri juga, ya, tapi laporan keuangannya dari BPKP gitu loh ya. Nah kemarin keluar aturan dari Kementerian Dalam Negeri ya tentang sistem informasi keuangan daerah itu, tapi belum mengimplemented gitu ya. Sudah ada kebijakannya belum implemented. Ya energi seperti ini nanti saya berharap saudara-saudara kan sekian puluh tahun ke depan kan sudah menempati posisi-posisi yang pengambil kebijakan. Ya. Berharap saudara-saudara nanti ketika ada kebijakan terkait dengan aset ya dibicarakan bareng-bareng lah semuanya dari desa, level kabupaten, provinsi, sampai di level nasional itu bareng. Jadi garisnya itu. Kalau saudara bandingkan ya, siklus tuh alhamdulillah sejak PP 27 lahir, apa waktu sebelumnya ya. Jadi Pemda itu sudah mulai menginduk, sudah mulai ikut-ikut tentang siklus pengelolaan barang milik daerah. Di format saudara baca PMK. Oh iya, kalau PMK-nya, PMK terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, PMK nomor berapa nih? Ayo. Kok PMK? Permendagri. Nomor 19 tahun 2016, Pak. Nomor berapa? Nomor 19 tahun 2016. 2016. Iya. Itu Permendagri yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah. Nah,
kalau saudara baca di Permendagri tersebut, ya banyak kemiripan dengan PP. Ya. Jadi banyak kemiripan dengan PP. Memang ada beberapa tambahan, sehingga siklus di Permendagri 19 2016 itu lebih banyak dibanding dengan siklus yang ada di PP 27 maupun PP 28. Tapi belum detail. Nah, yang saat ini sudah detail adalah siklus penatausahaan barang milik daerah. Yang di situ bahasanya ya, yang sudah dikeluarkan Permendagri-nya itu tentang pembukuan, ya, inventarisasi dan pelaporan barang milik. Yang nomor berapa? Ayo Permendagri nomor berapa, Rek? Itu lengkap, sangat lengkap sekali berbicara tentang penatausahaan barang milik daerah. Permendagri nomor berapa, Rek? Sudah ada 47 tahun 2021. tahun 2021. Jumlah halamannya berapa, Rek? Belum baca ya. Ribuan, Pak, tadi. Ribuan. 2.000 lebih. 2.000 luwih, Rek. Ya Allah. 2.000 lebih. Apalagi orang Pemda kan pedes ya kalau baca. 2.000 halaman baca di laptop nih. Pedes tuh, Rek. Dicetak. Jangan-jangan nanti dalam negeri itu ya ada penggandaan. Ya kan? Nyetak disebar ke seluruh satker di Indonesia udah berapa puluh ribu eksemplar tuh, Rek. Ya. Waduh, proyek lagi. Itu malah tender wis ampuh kuwi, Rek, ya. Wis ganteng ilmu sisirane. Ya. Oke. 2.000 lebih. Ampun ya. Itu sangat detail memberikan petunjuk terkait dengan bagaimana proses inventarisasi, proses pembukuan, dan proses untuk membuat laporan barang milik daerah. Gitu ya. Yang siklus yang lainnya belum, misalnya perencanaan, penggunaan, belum. Gitu ya. Itu yang harus dirujuk oleh seluruh Pemda. Pemda di Indonesia ini saiki piro? Coba guys. Sal bilang, Bil, Pemda tingkat satu aja, Bil, kamu Pemda provinsi Indonesia saya kan naik piro, Bil? 34, Pak. 34. Oke. Ayo sekarang Vista, kabupaten, kota se-Indonesia naik piro? Vista. Berapa, Vis? Belum? Bagas, halo Gas. Gas, halo Gas. Pemda se-Indonesia itu ada berapa? Pemda tingkat 2 loh, Bagas ya. Durung. Oke. Aldinel, ayo Nel. Aldinel. Pemda se-Indonesia ini 500 berapa deh, Nel? Kasih clue, 500 berapa, Nel? Kabupaten dan kota ya, Nel? Sekitar 508 ya, Pak? 514, 508. Oke, 514 ya, oke. Yang lain? Siapa lagi? Burung. Gas, sudah ketemu belum, Gas? Pemda, Gas? Belum? Oke. Indri? 514 nih, Pak. 514. Oke, yang lain lagi? Andito? 508, Pak. 508. Yang lain lagi? Cik kurang. Siapa mana lagi?
Sing urung tak panggil sapa sih? Novitra. Boleh iki nyanggone anu lho Kemendagri itu ya. Yang Kementerian Dalam Negeri. Jumlah Pemda tingkat 2 di Indonesia ono rek. Piro rek? Nov. Durung ketemu Nov. Made 514 bukan, Pak? 514. Kok dokumennya rata-rata 514-an ya? Kamu ngerujuknya di mana, Made? Di Wikipedia, Pak. Oke. Yang dalam negeri coba, yang dalam negeri. Siapa yang udah dapat? Yang lebih dari itu. Halo? Udah ada yang ketemu lebih? Halo? Kamu 514 atau 541? Saya ingat saya 540-an ke atas. Ya, karena sekarang kan belum ada itu apa yang ngarani? Belum ada reunifikasi Pemda kan belum ada ya. Ya kan? Reunifikasi Pemda itu belum ada. Coba dikoreksi. Baik, itu coba nengok di PPK nih. Aku googling juga kira. 542 itu nih websitenya, website BPK itu. BPK memeriksa 540 ini. BPK telah memeriksa 541 LKPD tahun 2020. Oke. Oh iya. Mungkin digabung ya antara provinsi dengan dengan kabupaten. Oke. Jadi teman-teman 500 lebih ya. 500 lebih loh Pemda di Indonesia ini. 500 lebih Pemda di Indonesia. Terus kalau masing-masing Pemda itu punya SKPD atau OPD masing-masing 20 aja udah berapa? Iya kan? Banyak kan? Masing-masing nanti mencetak 2.700-an lembar. Sudah berapa? 100.000 lembar itu, ya kan? Kertas yang harus dicetak untuk aturan tentang penatausahaan barang milik daerah. Baru Permendagri 47 ini yang mengatur lebih detail dari siklus pengelolaan barang milik daerah. Nah, selanjutnya gini ya. Jadi setelah ada PP diturunkan di dalam Permendagri, ini diturunkan lagi masing-masing pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat aturan perda tentang pengelolaan barang milik daerah. Ketika perda
sudah ada, bisa lagi nanti yang sifatnya lebih teknis membuat namanya peraturan bupati, peraturan gubernur, maupun peraturan bupati. Bisa itu. Iya. Karena teman-teman pemerintah daerah itu kalau Permendagri saja itu nggak bisa dijadikan rujukan untuk implementasi. Biasanya ada diturunkan lagi dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati. Gitu. Nah, peraturan bupati, peraturan daerah itu biasanya sama itu isinya. Jadi Permendagri di copy paste kemudian dijadikan peraturan daerah atau peraturan bupati. Saya dulu pernah mendampingi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Itu Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat terus kita lakukan pendampingan bagaimana membuat aturan tentang pengelolaan barang milik daerah. Kalau perda itu harus diomongin dulu dengan DPR tuh ya teman-teman. Jadi perda itu lebih tinggi. Levelnya ya kayak undang-undang lah, tapi produk daripada pemerintah daerah beserta DPRD. Kalau peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan wali kota itu tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Kamsil atau DPRD. Cukup dari kepala daerahnya yang Surabaya itu juga punya perwali ya, tentang pengelolaan barang milik daerah. Semua Pemda ada. Ya. Tapi kalau yang tadi yang 47 2021 belum tuh, Pemda belum menurunkan lagi karena masih baru ya. Nah, itu beberapa regulasi teman-teman yang perlu kita jadikan rujukan ketika kita berbicara tentang pengelolaan barang milik daerah. Materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini yang akan saya sajikan ini lebih kepada Permendagri 19 ya, lebih kepada Permendagri 19 2016. Untuk menyenangkan teman-teman sekalian bahwa kalau kita berbicara tentang Permendagri nomor 19 sebenarnya kita ya kayak merefresh saja di PP 27 maupun PP 27. Jadi nggak usah tegang-tegang, nggak usah khawatir. Mirip ya, siklusnya kan sama. Gitu. Mana ada beberapa aja yang minor sekali ya perbedaannya. Oke. Henry Ford ini orang mana nih, Rek? Siapa yang ngerti Henry Ford ini orang mana nih? Henry Ford. Wong direk. Ceker, Suramanu. Wong ini. Henry Ford. Wong direk. Halo? Amerika, Pak. Amerika. Oke. Orang kaya ini ya. Iya. Kalau nggak kaya mah nggak. Quote-nya nggak di quote orang lain lagi gitu ya. Karena orang duwe nggak quote sebuah wapi on ya. Ya. Kalau ada orang miskin ya buat kata-kata bijak wapi banget. Ya, ngono iki ya ora enek sing mensitasi, ora enek sing ngopi paste ya. Tapi lek wong ampuh ya wong sugih terus pimpinan wis mbok quote-nya elek ya digawe kan ya. Mangan-mangan ngumpul. Oke, ya, teman-teman. Oke, jadi ini lebih merujuknya kepada Permendagri 19 ya. Ini tadi yang sudah saya jelasin ya.
level undang-undangnya juga di undang-undang ada yang kurang nih. Ayo, undang-undang tentang halo, ayo tambah undang-undang pemerintahan daerah. Neng kono juga ada ngatur tentang barang milik daerah. Nomor berapa undang-undang tentang pemerintahan daerah. Yang paling akhir loh ya. Nanti disebutin yang 8 tahun 2005, Pak. kurang. Oh, bukan. Nomor 23 2014 ya. Ya. Oke. Walaupun kemudian udah ada beberapa perubahan lagi ya, dikit-dikit itu, tapi yang masih berlaku sampai saat ini yang 23 ya. Bisa ditaruh. Oke. Nah, kalau di Permendagri selain 19 ada di pengelolaan keuangan disebutkan juga tapi sedikit ya. Tapi yang benar-benar ngatur daerah 19 ini. Ini kalau Perda 1 2020 ini Perdanya Surabaya. Ini saya kasih contoh aja gitu loh ya. Nanti saudara kalau yang menulis tentang barang milik daerah saudara perlu sebutkan. Kalau sudah punya perda ya perdanya, tetapi kalau perda belum punya tapi langsung kepada peraturan bupati ya ditunjuk, ada peraturan wali kota ditunjuk, peraturan gubernur ditunjuk. Kalau seandainya saya menulis tentang barang milik daerah. Nanti yang ini yang baru ya, yang Permendagri, inventarisasi, pelaporan barang milik daerah. Definisinya. Definisinya koyok pengertian dari barang milik negara. Kan? Barang tidak perolehan yang sah. Perolehan lain yang sahnya di sini ini tambah 5 gitu. Jadi hibah, persumbangan, pelaksanaan perjanjian kota persis seperti BMN, terus kemudian tentang oke, putusan pengadilan. Nah, tambahin di sini barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Misalnya nih ada penyertaan modal ke BPD ya Bank Pembangunan Daerah, kemudian ke PDAM, itu PD Pasar. Kalau nanti ternyata misalnya crude, ya maka masuk PNI. Kalau divestasinya dalam bentuk barang, bisa masuk menjadi barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah. Kalau pengertian dari barang milik daerah, ini pengelolaannya. Ya, pengelolaan. Ini diambilkan dari siklus, ya. Ada perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, kemudian ada pengadaannya, ya, ada direncanakan, diadakan, digunakan sama. Terus ada pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, ada penatausahaan, dan terakhir pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Ini mendefinisikan tentang pengelolaan BMN itu adalah kegiatan yang meliputi siklus daripada barang milik daerah. Ini menurut Permendagri 19. Ini di bawah ini Perwali ini Surabaya kan 1 2020 ini. Kok sama sih Pak? Iya, biasanya Pemda itu begitu. Jadi Permendagri di copy paste dijadikan peraturan daerah. Gitu ya. Peraturan wali kota, peraturan dia nggak ubah-ubah, nggak berani ubah-ubah. Daripada dia buat bingung lagi di copy paste aja dari Permendagri ke peraturan daerah. Asasnya masih sama dengan asas di pemerintah atau BMN ya, ada fungsional bahwa barang milik negara itu untuk menjalankan dari pemerintah daerah. Kepastian hukum, ada dasar hukum ini dinyatakan sebagai barang milik negara. Transparan terbuka karena sudah diakses oleh masyarakat,
yang dilaporkan di dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Efisiensi, ketika proses pengadaannya ini harus efisiensi. Di pemerintah daerah, efisiensi ini salah satunya bisa diukur nanti ketika kuliah umum. Kita akan bicara tentang pengukuran kinerja aset. Itu baru kelihatan tuh ini efektif, efisien, atau ekonomis tidak sebuah barang milik daerah atau barang milik negara, maka dengan pengukuran kinerja aset itu ketahuan. Ini pemerintah pusat sudah jalan ya, pemerintah sudah jalan, makanya nanti kuliah umumnya tentang itu. Tolong ya dibaca peraturan tentang pengukuran kinerja aset. Ada KMK-nya, dicari di website di CKN tentang pengukuran kinerja aset ini. Kemudian ada akuntabilitas, nanti masuk di jawaban. Oke, lanjut lagi ya. Sedikit gangguan. Sampai mana tadi, teman-teman? Ali, aku tadi jelasin sampai mana, Ali? Ini ya? Iya, Pak. Suara saya udah kedengar ya? Udah? Sudah, Pak. Oke. Ini asas-asasnya ya. Kepastian nilai ini untuk penilaian. Kepastian nilai. Karena nanti yang dibuat laporan kan nilainya, ya. Jadi kan sudah kepastian nilai. Ini juga problem ya. Jadi pemerintah daerah itu sangat minim sekali jumlah penilainya. Ya. Ini beberapa Pemda sudah minta lagi. Jadi beberapa Pemda itu sudah minta lulusan penilai dari PKN STAN. Nilai. Karena jumlah penilai itu sangat minim. Nah, kebanyakan yang diminta oleh pemerintah daerah penilai untuk PBB. Karena pemerintah daerah itu belum care gitu ya dengan BMD itu belum. Sehingga penilaian BMD itu masih ya kadang-kadang minta teman-teman di JKN untuk membantu melakukan penilaian. Kalau yang diminta sekarang itu PBB karena PBB kan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah berhak untuk memungut pajak bumi dan memungut pajak bumi bangunan dibutuhkan penilai. Itu harapannya dari lulusan PKN STAN. Lihat. Jadi nanti kalau saudara lulusan dari manajemen aset, karena saudara jadi peneliti itu mantap itu ya. Anda sudah jadi andalan di pemerintah daerah. Ya. Baik, nanti saudara ditempatkan di dinas pendapatan maupun di PMD gitu ya. Kalau di dinas pendapatan itu biasanya tunjangannya gede ya. Jadi teman-teman di pemerintah daerah yang paling diincer itu dinas pendapatan karena rewardnya tinggi dibanding dengan OPD yang lain. Di pemerintah daerah itu ada sebutannya SKPD, ya SKPD itu sebenarnya sama OPD. SKPD itu
Satuan Kerja Perangkat Daerah, kalau OPD Sipram. Oke. Nah, ini terkait dengan subjek yang terlibat di dalam pengelolaan aset daerah. Ada kepala daerah, ini kalau di pemerintah pusat ini dipegang oleh presiden, ya. Ini kan dipegang oleh presiden ketika di pemerintah pusat. Pemegang kekuasaan keuangan negara juga presiden, pemegang kekuasaan terkait dengan aset juga presiden. Karena ini kita berbicara tentang pemerintah daerah, maka ini adalah bupati atau kepala daerah. Nah, ya. Untuk coret-coret itu biasanya saya ada pulpen, ya wis kaono. Kemudian pengelola. Pengelola itu kan Menteri Keuangan nih, ya, yang kemudian diturunkan kepada DJKN. Nah, di daerah ini sekda ini, ya, sekda ini, sekretaris daerah. Kemudian nanti diturunkan lagi kepada biasanya nih kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Ya. Terus kemudian kalau kuasa pengguna, ini siapa rek? Kira-kira siapa rek? Sebagai pengguna sopo kalau di daerah. Kalau di pusat, pengguna adalah kementerian atau lembaga. Terus kuasa ini adalah satker-satker di bawah kementerian lembaga. Nah sekarang kalau di pemerintah daerah, siapa? Ayo. Siapa rek? Kepala OPD-nya ya Pak? Kepala OPD itu selaku pengguna. Ingat ya. Anak saya sekolah, pamitan sekolah. Oke, benar, Pak. Kalau yang kuasa penggunanya siapa? Ayo. Siapa sih yang disebut dengan kuasa pengguna barang milik daerah? Kalau di pusat, kuasa pengguna itu koyok satker. Ya, satker. Misalnya kepala KPKNL Tahuna, nah, itu sebagai kuasa pengguna barang terkait dengan pengelolaan barang milik negara. Nah, kalau Pemda, siapa rek kuasa penggunanya? Siapa ayo? Safira, siapa? Safira? Iya, Pak. Siapa? Eh, Siapa? oh, benar, Pak. Hah? Ya, ini apa ya? Mungkin dari Siapa? Oke. nggak tahu, Pak. Oke, nggak apa, santai. Siapa lagi? Novi. Siapa Nov? Udah kero, kuasa pengguna barang milik daerah Nov. Itu Pak, misal kayak dinas gitu Pak, kepala dinas gitu Pak. Oke, kepala dinas itu pengguna barang. Jadi levelnya kayak menteri. Jadi awakmu duwe bapak, duwe wong tua, jadi kepala dinas itu lek nang level nasional kayak menteri. Ya. Ya, Nov. Oke, sekarang kuasa pengguna siapa? Modi, ayo, Modi. Makasih ya. Nov. Sekarang Modi. Apa mau? Ini ya Pak, kepala kantor atau unit kerjanya Pak. Nah, kepala kantor kui itu kepala dinas kui. Itu levelnya pengguna. Saiki sak ngisore kuwi sapa kira-kira? Nek nggone Pemda itu sak ngisore kepala dinas sapa kira-kira? Kantor Wakilnya bukan Pak. bukan wakil, ini kantor.
Dudu wong kantor. Sapa nggih ayo? Anissa, ayo Nisa. Siapa Nis? Awakmu wong daerah tapi orang ngerti toh? Belum. Bimo, ayo Bima. Bim. Siapa Iya, Bim? Pak. Kalau di daerah itu loh, sing kuasa pengguna barang dan milik daerah itu siapa kira-kira? Kepala UPTD. Gitu ya. Contohnya ini rek, contohnya iki ya, contohnya sing gampang ya. Enek kepala dinas pendidikan. Nah, kepala dinas pendidikan itu posisinya sebagai pengguna barang milik daerah. Terus di bawah kepala dinas pendidikan itu ada sekolah, rek. Namanya apa SMA? SMA. SMA biro? SMA Sugar Group, swasta, Pak. Wah, kalau swasta ora iso di kalau swasta bukan anu ya, bukan kuasa pengguna barang ya. Sing negeri sapa kan ini? Sing sekolah negeri sapa? Chris? Ya, kamu sekolah negeri? Iya, Pak. Apa? Halo, SMK apa SMA berapa gitu, Chris? SMA, Pak. Ya SMA negeri berapa gitu? SMA Negeri 1. Medan. Bukan, Pak, di Muara Enim. Oh, Muara Enim. Oke. Nah, jadi kepala SMK Negeri 1 Muara Enim itulah yang disebut sebagai kuasa pengguna barang milik. Begitu ya. Paham, teman-teman? Jadi kalau di daerah sebagai pengguna adalah kepala dinasnya. Terus kemudian kuasa pengguna adalah UPT di daerahnya. Gitu ya. Oke. Kalau yang ada jenjangnya terlalu luas lagi, bisa nanti diturunkan sampai ke kuasa pembantu kuasa pengguna barang. Tapi kalau enggak ya cukup sebagai gitu ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga mohon perhatiannya kalau saudara nanti prakteknya di apa jenenge? Di kelurahan, nah kelurahan. Nah, kelurahan itu bukan sebagai kuasa pengguna, ya. Nah, pengguna dan kuasa penggunanya itu ada di dinas. Beda ya. Jadi kecamatannya. Gitu ya. Karena beda ya, kelurahan dengan desa itu beda. Kalau desa memang entitas tersendiri, tapi kalau kelurahan itu belum bagian daripada pemerintah daerah. Tapi kalau desa itu bukan bagian daripada pemerintah daerah. Beda. Jadi sudah bisa membedakan ya nanti antara pemerintah daerah dengan antara desa dengan kelurahan. Kemudian ada pejabat penata usaha. Ini yang ada di masing-masing SKPD maupun ada yang di UPT. Ya benar-benar tugasnya adalah menata usaha. Ini sehingga kan nanti muncul yang disebut dengan fungsional penata laksana barang. Terus kemudian ada pejabat penata usahaan pengguna barang. Kalau yang di sini teman-teman ya di pejabat penata ini yang ada di sekda ini. Kalau di sini yang berada di masing-masing pengguna barang. Kita lanjut, ini pengelola barang milik daerah. Ini jam berapa kira? Oke, nanti tolong diinformasikan ya kalau setengah jam sebelum berakhir ya. Baik, Pak. Ini pengelola barang milik daerah. Struktur di pengelola ada pengurus
barang. Di pengelolaan barang ini ada lebih detail lagi, ada pengurus barang pengelola, pengurus barang pembantu, ya, ada penyimpan. Ya, ini lebih detail lagi dari yang sebelumnya, ya. Jadi di daerah itu ada namanya penyimpan barang khusus, tugasnya menyimpan barang tok. Ini kadang-kadang di daerah disebut dengan bendahara barang. Pengurus ini yang disertakan dengan penata laksana tadi. Jadi di daerah itu strukturnya berbeda-beda. Secara umum ini boleh dilakukan. Tapi ketika prakteknya, misalnya pengurus barang pembantu ini nggak ada, ya nggak apa-apa. Misalnya ditiadakan juga nggak apa-apa. Dan biasanya ini tetap sendiri ya, penyimpannya nggak tahu kenapa Pemda itu untuk penyimpan barang ini selalu disendirikan. Padahal kalau di kantor pusat, urusan menyimpan barang ini di bagian tata usaha. Nanti sudah itu bagian tata usaha. Bukan di struktur barang milik daerah. Ini rezim pemerintah daerah masih membedakan seperti itu. Dulu sempat masih ada dengan namanya bendahara barang, padahal konsep itu nggak ada di dalam pengelolaan BMN, kan nggak ada itu, di PP nggak ada. Ini penjelasan nanti sudah saudara silahkan baca ya. Ini secara grafisnya ya. Oke. Ya, bolak-balik ini sama nih. Sekarang tugas sih. Teman-teman, kalau tugas si kepala daerah, kayak tugas presiden ya, menetapkan kebijakan-kebijakan gitu ya. Ini kalau tugas kepala daerah. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahan-tanganan. Nah, ini sesuai dengan kewenangan. Biasanya nanti bisa didelegasikan juga menetapkan. Kalau Surabaya, karena saya bolak-balik membina Surabaya, dulu Bu Risma, zaman Bu Risma untuk penggunaan, jadi masuk penggunaan barang milik daerah loh. Sing cilik-cilik kok ya tanda tangannya oleh Bu Risma sebagai wali kota. Ya. Seharusnya kalau yang kecil-kecil ya diserahkan aja lah kepada pengguna gitu ya, atau tadi sekretaris daerah, itu nggak harus. Tapi cerdasnya begini, Surabaya itu kalau membuat penetapan penggunaan itu nggak satu-satu, jadi daftar tuh semua didaftar, baru nanti lampiran-lampiran ditandatangani, tangan cuma satu, itu bagus juga. Padahal seharusnya satu-satu ya, untuk penetapan hasil penggunaan. Oke. Mengajukan usul pemindah tanganan, kan ada beberapa jenis pemindah tanganan barang milik daerah, misalnya tanah, bangunan, itu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka kepala daerah yang mengajukan. Menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan sesuai dengan kewenangannya, menyetujui usul pemanfaatan yang diajukan sesuai dengan tugasnya. Sekali lagi teman-teman, apabila kepala daerah masa dan pekerjaan ini didelegasikan itu boleh ya, didelegasikan kepada pekerjaannya kepala daerah itu banyak. Sekda, sekretaris daerah, menetapkan pejabat yang urus menyimpan barang, SK-nya maksudnya gitu ya, menyetujui RK BMN daerah. Nah ini RKBMN daerah teman-teman, ini masih jarang sekali yang melaksanakan. Ya, Surabaya aja yang bisa dibilang maju,
itu ketika saya tanya tentang rencana kebutuhan pengadaan ini masih ya belum fit lah gitu. Mungkin di antara teman-teman ini yang ada membuat KTTA tentang perencanaan kebutuhan masih banyak, Mas. Kalau diungkap ini banyak nih. Bagaimana sih proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah ini? Alasan utamanya adalah aturan teknisnya belum ada. Ya. Jadi aturan teknisnya belum ada. Kalau hanya Permendagri saja dijadikan rujukan, tidak implemented. Ini daerah-daerah pada belum membuat aturan lebih teknis lagi tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah ini, sehingga dalam prakteknya sangat ya pokoknya hanya untuk memenuhi ritual administratif saja. Nah, kalau pemanfaatan sudah banyak ya, pemanfaatan dengan tafsir daerah masing-masing. Koordinasi tentang inventarisasi ini pasti nanti akan ramai nih di tahun 2002 ke atas, pasti akan ramai tentang inventarisasi karena tadi sudah keluarlah Permendagri nomor 47 tadi. Ya. Ini pasti ramai nanti tentang inventarisasi. Sosialisasi, terus benar-benar nanti melakukan inventarisasi. Kaidah di dalam PP, ya, kaidah di dalam PP 27 maupun 28, inventarisasi kan dilakukan minimal 5 tahun sekali. Minimal 5 tahun. Dalam prakteknya udah berpuluh-puluh tahun. Ada juga yang melakukan inventarisasi tapi masih ya ala kadarnya. Wasdal apalagi ya, wasdal ini masih minim dilakukan. Karena macam-macam aturan teknis belum ada, terus kemudian biaya ya. Ini aturan belum ada, regulasinya belum ada, ini cost-nya. Kan untuk melakukan wasdal juga ada yang membutuhkan biaya, ada yang tidak. Oke. Kemudian oposisi tugasnya pembantu. Tadi ya pembantu pengelola ini yang diturunkan kepada kepala badan. Tanggung jawab mengkoordinasikan ya pengelolaan barang milik provinsi atau di level kabupaten. Perhatian ya teman-teman, ini BMD ini ada di provinsi, ada di kabupaten, dan juga ada di kota. Nah, ini tugasnya kepala SKPD. Kepala SKPD maupun OPD. Mengajukan RKPD PP 2728. Melakukan pengamanan, ya. Pemindah tanganan, menyerahkan BM idle, pengawasan, menyerahkan tanah dan bangunan, melakukan pengawasan. Sama kan, ada laporan semesteran, ada laporan tahunan. Ini kita tegas lagi di 47/2021. Kalau ini kuasa pengguna, teman-teman ya, bersenjang RKPMD dari UPT dimasukkan ke dinas, ini dinas disampaikan lagi kepada pengelola dan sama ya. Cuma ini levelnya di level kuasa pengguna di UPT ya. Kalau tadi di SKPD, ini di UPT. UPTD ya teman-teman. Terus kemudian ini tugasnya penyimpan barang. Ini di pemerintah pusat nggak ada, ya teman-teman. Ini di pengelolaan BMN nggak ada, tapi di pemerintah daerah ada. Ini penyimpan barang. Penyimpan barang di pemerintah pusat tadi sudah saya sampaikan ini dipegang oleh TU. Menerima, menyimpan, dan menyalurkan. Berarti kan menerima, menyimpan, menyalurkan. Ini persis seperti tugasnya bendahara. Sehingga mereka itu disebut dengan bendahara barang. Kalau saudara masih ingat definisi bendahara, menurut Undang-Undang Perbendaharaan, ya, orang yang menerima,
menyimpan dan menyalurkan. Jadi bendahara itu tugasnya bukan hanya menerima tok loh ya. Nompo, nyimpan terus menyalurkan. Menyalurkan gimana? Maksudnya kalau menyalurkan itu misalnya dimasukkan ke kas negara, gitu ya. Kalau di sini menyalurkan kemana? Menyalurkannya kepada unit-unit di internal mereka yang membutuhkan BMD. Gitu ya. Oke. Yang kedua, meneliti menghimpun dokumen pengadaan. Meneliti jumlah kuantitas barang yang diterima. Jelas ya, jadi nanti dihitung berapa jumlah barang yang masuk, jumlah barang yang keluar. Gitu. Kemudian dia membuat kartu barang, terus mengamankan dalam persediaan. Loh, ini tugasnya penyimpanan barang kok mengamankan? Mengamankan tugasnya yang mengolah barang. Ya, ini mengamankan yang di wilayahnya mereka. Mengamankan BMN yang dia simpan. Ya. Jadi yang diamankan yang dia simpan. Yang bukan miliknya dia yang enggak. Dan buat laporan penerimaan, penyaluran, stok opnam namanya. Itu minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali harus dilakukan stok opnam. Persediaan, barang persediaan itu harus dilakukan pengecekan secara keseluruhan. Setiap tahun berapa jumlah kertas yang ada, macam-macam yang di gudang gitu. Ini pengurus, ya. Ini yang sifatnya administratif ya teman-teman. Kalau tadi sifatnya fisik, ya, yang menyimpan barang itu. Kalau ini yang sifatnya administratif. Pekerjaannya lebih ke sifatnya administratif. Semuanya kalau untuk pemerintah daerah ini ada yang menggunakan sistem informasi keuangan daerah. Ya, ada SIMDA, kalau tidak bisa namanya SIPADES. Itu aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan aset daerah. Saya belum tahu dengan konsep yang baru setelah lahirnya Permendagri 20 tentang pengelolaan keuangan daerah, apakah aplikasinya sudah menjadi satu terembedded di laporan keuangan untuk aset ini, gitu ya? Karena Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah sudah diupdate, tetapi Permendagri tentang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah belum diupdate ya, sejak tahun 2016. Sehingga terjadi perbedaan. Kementerian Dalam Negeri meyakini bahwa seluruh sistem informasi keuangan dan aset daerah itu akan diintegrasikan. Karena sebelumnya masing-masing pemerintah daerah itu ada yang membuat sendiri, ada yang pakai aplikasinya BPKP, ada yang pakai aslinya SIMDA-nya dalam negeri, gitu ya. Ada yang SIMBADA, sistem informasi barang milik daerah. Nah, itu saya belum update yang terakhir dengan konsep baru, apakah dijadikan satu atau masih terpisah, gitu ya. Karena kemarin dirjennya diganti, dirjennya dicopot, ya, dirjen keuangan daerah dicopot, itu balik jadi dosen, didosenkan gitu ya. Dari seorang dirjen sekarang jadi dosen itu di IPDN. Ini siklusnya teman-teman ya, bandingkan siklusnya. Ya. Ini siklus dari pengelolaan barang milik daerah. Tetapi kalau saudara baca di Permendagri 19, ruang lingkupnya bukan hanya ini saja. Tapi itu perhatikan, itu ruang lingkup daripada Permendagri, bukan ruang lingkup dari pengelolaan barang milik daerah. Kalau ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah ya ini sudah seperti di PP 27 maupun 28.
Tetapi kalau ruang lingkup Permendagri lebih banyak dari ini. Ada tuntutan ganti rugi, gitu ya. Ada barang dinas daerah, gitu. Nanti silakan dicek lagi. Nah, kita sekarang satu-satu kita kupas. Sampai di sini silakan yang bertanya teman-teman, silakan. Sebelum kita masuk di perencanaan. Ini sama aja, mulai siklus perencanaan sampai pertanggungjawaban pembinaan pengawasan pengendalian ini mirip-mirip dengan yang dengan PP 27 atau barang milik negara. Silakan ayo yang bertanya. Silakan teman-teman yang mau konfirmasi terkait dengan barang milik daerah ini. Tadi sebagai overview secara umum, gambaran umum tentang pengembangan barang milik daerah. Siklusnya ada 11. Subjeknya, objeknya, sampai dasar hukumnya, prinsip-prinsipnya, asasnya tadi sudah jelasin, definisinya sudah. Sekarang kita akan masuk satu persatu dari siklusnya. Nah, sebelum masuk itu silakan ya yang tanya, coba ayo. Jangan teman-teman. Oke teman-teman, ada yang sudah menikah belum? Hah? Ojo-ojo rong tahun orang tahun neng kampung, jangan-jangan sudah duwe anak. Rong tahun ya, Rek. Pas misalnya kemarin saudara apa namanya pas PJJ nikah wis duwe anak kuwi, Rek. Nggak boleh Pak kan, nggak boleh itu kan kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Ini lucu ya, goro-goro ngomong pernikahan ini. Tadi tanggal 22. Ternyata banyak orang nikah ya tanggal 22/01/22 gitu ya. 22 Januari 2022 itu. Undangannya 22/01/2022. Ya. Itu teman saya, jadi jenenge jodoh kali ya. Waktu kuliah ya nggak ada ya jalan sendiri nggak pernah senggolan lah gitu kan. Terus kemudian teman saya yang perempuan ini menikah punya anak, teman saya yang laki-laki ini menikah punya anak gitu kan. Belalah COVID kemarin teman saya yang perempuan ini suaminya meninggal, teman saya yang laki-laki ini istrinya meninggal gara-gara COVID, dua-duanya gara-gara COVID gitu kan. Terus kemarin ada teman yang sakit, kan jenguk bareng-bareng ke sana. Pertemuan itulah akhirnya membuat semai cinta itu kembali tumbuh. Akhirnya saya dapat undangan, nikah gitu ya. Gitu ya. Jadi ini ya, jadi semuanya korban COVID ya. Satu kehilangan suami karena COVID, yang satu kehilangan istri karena COVID, sekarang dipertemukan di dalam bahtera korban COVID. Itulah ya kehidupan teman-teman ya. Akhirnya jadi nanti tanggal 22 itu kita berkunjung gitu ya. Kayak reuni nanti kita reuni gratis lah, itu kan makan gratis ya kan. Dan yang menanggung kan yang undang ya kan, ini asik ini kan. Reuni backpacker yang ini ya. Nanti teman-teman juga begitu ya, kalau membuat reuni misalnya nanti ada yang pas membuat acara pernikahan, terus kalau biasanya saudara nanti kalau pernikahan itu pas deket-deket Lebaran kan pada pulang kampung gitu kan, pulang kampung sekalian Lebaran, sekalian pernikahan, sekalian reuni ya. Anggapan saya ini normal mas anak sing duwe putu ya, ada yang sudah punya cucu, ada yang sudah punya istri 2 ya, ada juga yang belum punya istri, ada itu angkatan saya. Jadi jangan saudara jangan senyum-senyum di sini,
Dikira nanti saudara-saudara laku semua. Belum tentu, ya, belum tentu. Belum tentu. Aku terbukti kira angkatanku itu 3 orang atau 2 orang sampai sekarang belum menikah. Yang satu belum menikah, meninggal, ya. Jadi lama nggak menikah, tahu-tahu meninggal. Terus sekarang tuh ada tuh yang perempuan, ada tuh perempuan di Surabaya sana, ya. Belum menikah sampai sekarang. Wes kepala 5 udah umurnya. Jadi saudara-saudara ini dengan senyum-senyum aku pasti menikah, belum tentu. Ya. Ada juga yang sudah menikah 2 kali. Ya kan? Ada yang istrinya 2 juga ada. Ada yang punya cita-cita istrinya 2? Sama gini. Sama ya. Arah MBM biasanya, arah MBM itu cita-citanya poligami. Sama nih arah MBM yang gini. Firdaus ya. Coba. Vista, Vis? Iya, Vis. Saya 1 aja, Pak. Cukup, Pak. Bim, Bimo, katanya kau pengen 2 Bim. Iya, Bim. Bener, Bim? Kalau saya 1 aja, Pak. 1 yang terdaftar, yang 4, 3 yang nggak terdaftar gitu. Iya, Bim. Iya. Sama mana selain Bimo tadi ada sing Vista kisah di Vis? Pak. Kenapa, Pak? Pengen loro. Enggak, Pak. 1 aja belum punya, Pak. Mana ya? Ya, beda kok. Nah, biasanya arah MBM itu ngono. Iya. Biasanya nanti keluar dari pegawai negeri kan. Dari pegawai negeri terus ada tuh kakak kelas. Ampun ya. Istrinya 7. Ya, 7. Tapi yang kan maksudnya ada yang berpisah, ada yang meninggal. Totally itu 7 ya. Sekarang yang jalan 4. Ya. Belum tentu awak punya cita-cita istri banyak ternyata nggak dapat, bisa jadi. Oke. Fis, kamu anak MBM, Fis? Iya. Dulu pas tingkat 1, Pak. Sekarang MBM itu nasibnya gimana, Fis? Kenapa, Pak? Yang mengelola siapa sekarang MBM? Angkatan 19, Pak. Angkatan berapa? Angkatan 19. Kalau saya dulu ikutnya pas tingkat 1 sih, Pak. Sekarang udah nggak ikut MBM lagi. Angkatan 19 itu angkatan yang mana tuh? Ya, angkatan kita ini, Pak. Angkatan Serangan Jaya. Bima tuh ikut MBM, Pak. Sekarang, Pak. Bim, MBM sekarang yang membina siapa, Bim? Kalau sekarang Sebab itu Ustadz Lutfi, Pak. ditutup ya. Jadi dari kampus gerbang itu ke MBM-nya itu ditutup. Jadi kalau kita mau ke MBM ngelewati burine belakangnya satpam itu gitu loh. Mana Bim? Jadi sepi di situ sekarang di MBM itu. Jadi saya kalau mau ke masjid MBM nggak bisa lewat pintu itu lagi, ya. Akhir itu nggak ditutup sekarang. Jadi saya harus menggok belakangnya satpam akhir itu Bim, gitu. Saya nggak tahu terus yang membina, yang rawat masjid itu siapa ya sekarang? Gitu. Kalau yang ngerawat itu anak-anak DKM dari MBM, Pak. Masih ada yang di sana? Masih, Pak. Jadi kadang juga kalau yang ngurus Jumatan dari anak DKM juga gitu, Pak. Jadi yang DKM Bersih-bersih. sekarang mahasiswa tingkat 3 ya? Iya, Pak, mahasiswa tingkat 3. Karena mahasiswa tingkat 1 itu di boarding, dia kan nggak bisa itu kan? Iya, betul, Pak. Nggak bisa ngurus. Wah, jadi nanti setelah angkatan ini selesai terus siapa ya, Bim? Nggak tahu, Pak. Mungkin yang angkatan tingkat 1 ya mungkin, Pak.
dibolehkan mungkin ya. Satu yang mana lagi, tingkat 1 sekarang di boarding. Jangan-jangan nanti tingkat 1 itu tahun depan sudah keluar ya. Karena saya ini juga penuh ketidakpastian anak-anak tingkat 1 itu di boarding itu hanya tingkat 1 saja atau sampai tingkat 4 gitu loh. Itu juga masih belum jelas juga. Republik tidak jelas. Safau ini siapa? Diva, Safau ini siapa? Safau. Safi Raulia, Pak. Halo Safau. Iya loh, Pak. Oh, yang keputriannya masih jalan juga ya di MPM? Masih, Pak. Safira di kampus. Di rumah, Pak. Oh, yang ngurus, yang berarti yang tinggal di sekitar kampus gitu. Kalau keputrian sepertinya di rumah semua, Pak. Tapi kalau misal buat yang ngurusin masjid itu di tahun lalu itu ada dari orang sekitaran sana, Pak. Jadi nanti dibayar juga. Siap. Sangat sayang ya kalau masjid kampus itu jadi terbengkalai ya. Kalau di masjid di dalam sendiri kan belum ada ya. Kita biasanya menggunakan kalau Jumatan itu gedung G gitu ya, anak-anak yang asrama itu gitu. Yes, mudah-mudahan segera beres lah ya. Oh iya, itu gedung 8 lantai juga sudah finishing sekarang ya. Nanti mudah-mudahan saudara pas balik ke kampus dan bisa menikmati gedung baru gitu ya. Kalau enggak ya mbuh tinggi opo tinggi kuliah tuyul demit itu ya. Iya kan sayang kan ya punya bangun ratusan miliar itu ya. Hampir 300 miliar itu dibangun. Ya, sayang gitu. Mudah-mudahan ya nanti saudara bisa. Kalau perlu wisuda di kampus saja lah gitu ya. Wisuda di kampus berjejer gitu kan ya, berjejer di halaman terus pindahkan loncer dari kiri ke kanan, ya kan selesai kan gitu. Minimal wisudanya di kampus lah daripada di rumah masing-masing kan. Pilih mana, wisuda di kampus atau di rumah masing-masing atau di hotel mewah. Kampus, Pak. Mau pilih mana mau? Di kampus boleh, Pak. Andito? Gimana, Dit? Gimana aja sih Pak, yang penting wisuda lulus gitu Pak. Oke. Pak Dit? Dit, pilih mana, Dit? Di hotel boleh, Pak. Oke. Bagas? Pilih mana, Gas? Kalau wisuda, Gas? Di gedung mungkin boleh, Pak. Gedung kampus atau gedung luar masuk ini? Yang kampus ini yang gedung. Ada gedung SC, ada gedung SBSD gitu, Pak. Oh, iya. Siap. Ya mudah-mudahan nanti panitianya belum ada ya. Ini sudah boleh, biasanya sudah ada pembentukan panitia itu ya untuk wisuda, panitia wisuda seharusnya sudah dibuat, tapi saya nggak tahu karena saya sekarang di luar manajemen jadi kurang tahu tentang perkembangan. Kemarin ini saya tanya apakah nanti kuliahnya offline untuk semester depan, belum ada jawaban juga ya, sabarlah. Dan yang terbaik kita semua. Oke, perencanaan itu Izin Pak, tanda sebelumnya izin mengingatkan waktu perkuliahan. oke. Tinggal Udah 20 menit lagi. ya. Sebentar. Berarti ini perlu ngisi ini dulu ya, ngisi. Oke.
karena menyesuaikan kuliah umum. Oke. Monggo kalau yang terkait sambil saya menyelesaikan saya dikit, teman-teman kalau yang ada terkait dengan barang milik daerah silahkan. Kelas kita ini kelas 51 atau 5 berapa? 51 ya? Ya Pak, 51 Pak. Ini yang tangkapan layar yang si Haji ya, yang kirim tadi ya. Ya Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ayo silakan teman-teman yang ingin tanya atau klarifikasi terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Berarti kita pertemuan kurang berapa lagi nih Ilham? Kurang 3 kali Pak. Kurang 2 kali. Sekarang udah ketiga terakhir. Kurang 2 kali lagi, yaitu 1 kuliah umum, 1 lagi nanti tentang pengelolaan barang milik desa ya? Iya Pak. Pengelolaan barang milik desa itu presentasi atau saya? Kalau di RPS itu ada bagian setiap kelompok mencari kasus Pak. Pengelolaan barang milik desa di daerah masing-masing. Terus dipresentasikan masing-masing. Ya, ingat ya. Nanti saya akan presentasikan, kemudian nanti kita permasalahan-permasalahan itu nanti silahkan nanti kita diskusikan ya. Tapi nanti saya akan memberikan pemaparan tentang pengelolaan barang milik desa ini. Ini peraturannya juga peraturan dari Menteri Dalam Negeri ya. Jadi pengelolaan barang milik desa ini peraturannya juga peraturan dari Kementerian Dalam Negeri ya. Tapi bukan yang 19 ini gitu ya. Oke, nanti tak sampaikan juga ke sekalian supaya bisa lebih masuk semua hari ini ya. Firdaus hari ini anggota masuk semua ya. Tangkap. Teman-teman, ini perencanaan, ini persis pengertiannya seperti perencanaan kebutuhan barang milik negara. Lingkup perencanaannya teman-teman, lingkup perencanaannya ada 5 juga, walaupun di dalam prakteknya hanya 2. Nah sekarang dengan kemarin sudah saya share juga ke teman-teman terkait dengan PMK terbaru, terkait dengan perencanaan kebutuhan. Di PMK terbaru, 5-5-nya ini sudah. Ya, 5-5-nya ini yang untuk BMN ya, di PMK BMN yang 2021. Ya. Ini 5-5-nya sudah jadi penetapan semua. Jadi nanti masing-masing Kementerian Lembaga membuat 5 lingkup RKBM ini. Tapi untuk pemerintah daerah, teman-teman, dituangkan di dalam Permendagri 5 ini. Sudah dituangkan 5 ini, namun dalam yang berjalan saat ini perencanaan yang berjalan sama perencanaan pemilihan. Mungkin nanti ke depan ada gitu ya. Tapi intinya 5 ini menjadi bagian daripada RKBMN maupun BMD. Sekilas tentang rekam terkait dengan pemeliharaan. Barang di negara ini juga sama. Kalau barangnya sudah rusak berat, nggak boleh digunakan sementara oleh pihak lain, berarti nggak boleh diajukan biaya pemeliharaan. Ya. Statusnya dioperasionalkan juga nggak boleh. Ya, menjadi objek pemanfaatan juga nggak boleh. Selain itu, berarti harus diusulkan pemanfaatan. Kemudian pengadaan, simpel saja pengertiannya sama, proses pengadaan, prinsipnya sama,
Kemudian kita masuk di penggunaan. Barang milik daerah, sama juga penggunaan barang milik daerah itu kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi. Perhatikan bahwa penggunaan itu untuk fungsi, sedangkan untuk pemanfaatan itu di luar tugas dan fungsi. Barang milik daerah yang digunakan untuk fungsi itu namanya penggunaan barang milik daerah. Ya. Lingkup-lingkupnya, ya, penetapan. Jadi lingkup dari penggunaan BMD itu ada penetapan status, pengalian, penggunaan sementara, kemudian yang dioperasionalkan yang tidak perlu, ya, persediaan. Jadi kalau ada barang persediaan seperti kertas, pensil, ATK itu nggak perlu penetapan status, ya, karena dia habis pakai. Kalau konstruksi dalam ketika dia masih dalam proses KDP maka tidak perlu penetapan, tapi kalau sudah selesai akan ditetapkan lagi sebagai barang milik daerah. Kemudian ada barang yang sejak awal akan dihibahkan, contohnya kan ada di Pemda itu ada hibah komputer, hibah kendaraan bermotor, misalnya dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten ke pemerintah desa atau ke lembaga-lembaga yang lain, karena niat awalnya memang untuk dihibahkan, maka tidak perlu penetapan status. Namanya juga niatnya akan dihibah, bukan dimiliki. Nah, kalau penetapan status memang dimiliki. Ya. Kemudian pemanfaatan, saudara-saudara, ya, untuk pemanfaatan di sini belum mengakomodir ketupi, ya, masih pinjam pakai, sewa, KSP, BGS, BSG. Kemudian yang SPI, yang ketupi nggak ada di sini untuk pemerintah daerah. Ini aja masih jarang. Yang paling sering sekarang adalah yang pinjam pakai sama sewa. Ya. Ada juga beberapa yang KSP, tapi untuk BGS, BSG masih jarang sekali. Dulu ada Kalimantan Timur ada yang buat BSG. Jadi ada mall, ada tanah dibangun mall, sebagian digunakan untuk kantor, ya. Yang lainnya digunakan dikerjasamakan dengan swasta untuk pertokoan. Ini kalau yang BM lewat aja. Pengamanan sama, ada pengamanan fisik, pengamanan administrasi, ada pengamanan hukum, ya teman-teman. Yang diamankan ya seluruh BMN pada dasarnya, ya. Pemeliharaan seperti juga ada 3 jenis, ringan, sedang, berat. Ringan butuh biaya, enggak butuh biaya, sedang butuh biaya, bisa diselesaikan sendiri, berat unpredictable, ya, dan biasanya harus menggunakan pihak lain sebagai mitra yang melakukan pemeliharaan. Oke. Penilaian sama, teman-teman, prosesnya, ya, untuk mendapatkan nilai nilai wajar, ya, dari objek BMN. Pemanfaatannya sama. Kalau pemerintah pusat kan pemindah ditambahin lagi yang keempat, yaitu untuk surat berharga syariah negara. Tadi teman-teman nggak tertarik ya dengan itu loh. Kemarin Bu Menteri menandatangani apa rek? Nenggone ibu kota baru apa rek? Itu terkait dengan BMN tuh. Ayo apa? Menteri Keuangan menandatangani apa? Di Kalimantan. Halo, apa rek? Golek-golek ya. SBSN Yayasan Negara di Kalimantan. Iya, SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Kenapa kok saya kaitkan dengan pengelolaan BMN? Karena pasti ada underlying asset, kan? Pasti ada underlying asset, yaitu barang milik negara yang dijadikan dasar untuk penerbitan surat berharga. Nah, tangannya di sono, Rek. Ya, jadi karena memang ini semakin kenceng, ya semakin kenceng bahwa ibu kota segera dipindahkan. Presiden berharap nanti bisa 17 Agustus upacaranya di ibu kota baru sebelum Presiden lengser. Kok lengser? Berganti lah gitu. Kalau lengser itu kan nggak enak ya kata-katanya. Gitu ya. Nah,
Nanti dikira radikal nih. Dosen STAN mau melengsarkan presiden. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Itu overview aja, singkat-singkat saja. Oke, tadi sampai di sini. Penilaian, pemindah tanganan, beralihnya kepemilikan boleh ya, barang milik daerah dipindah tangankan kepada pihak lain. Ya. Jenisnya masih sama, ya. Cuma di sini kalau kita usahakan penyertaan modal pemerintah ini penyertaan modal untuk pemerintah daerah tadi ke BUMD gitu ya. Definisi ini sama, silakan belajar sendiri. Pemusnahan. Oke, misalnya nih ada Satpol PP nangkep pedagang-pedagang kaki lima, ya, gerobak macam-macam, dan itu harus dimusnahkan, ya dimusnahkan. Seperti kalau di pusat kan ada biaya cukai nangkep, hanya dimusnahkan, ya dimusnahkan. Oke. Penghapusan, dihapus dari daftar barang milik daerah. Mekanismenya kalau barang sudah dipindah tangankan, sudah dihapuskan atau sebab lain, maka harus dihapuskan dari daftar barang milik daerah. Ya. Pelaksanaan. Jadi teman-teman, penatausahaan barang itu ada yang ini ya, yang ada Permendagri 47 2272 lampirannya ini. Kemudian Permendagri sendiri 34 halaman. Jadi kalau di total berapa itu? 2.600 iya. 2.306 halaman. Mantap sekali. Ngalang-ngalain Omnibus Law. Oke, pembinaan pengawasan pengendalian dilakukan untuk sesuai dengan kriterianya masing-masing. Ada tuntutan ganti rugi. Ini kalau saudara baca di Permendagri 19 ada tuntutan ganti rugi. Apabila menggunakan ganti rugi maka bisa dituntut. Ya. Oke, saya kira itu teman-teman untuk kuliah kita pada kesempatan kali ini. Barang milik daerah. Yang ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti dimajukan di sini atau nanti bisa juga saudara sampaikan di WA group. Ya, saya kira cukup sampai di sini dulu ya teman-teman semua. Sukses selalu. Mudah-mudahan gini, kalau minggu ini sudah ada keputusan kapan kita akan ada kuliah umum, ya nanti kita masuk aja ya, absen saja. Baru nanti pertemuan selanjutnya kita kuliah tentang pendidikan militer. Soal UTS atau jenis UTS kita masih ujian online, bukan penugasan, gitu ya. Terus kemudian soalnya seperti UTS ada pilihan ganda, ada soal esai dan ada soal kasus, gitu ya, kasus. Di pertemuan terakhir akan saya sampaikan overview dari perkuliahan kita selama tengah semester ini supaya kita bisa ingat kembali dan nanti ujian akhir semesternya lebih bagus daripada ujian tengah semester kemarin. Teman-teman, bagus-bagus tolong ditingkatkan lagi, bukan hanya di mata kuliah saya saja, di mata kuliah yang lain mohon juga untuk ditingkatkan. Ingat, UTS itu, UAS itu, atau satu semester itu mempengaruhi atau bisa terjadi DO dan tidak DO. Ya, jadi saudara mohon cek lagi hasil IP-nya kemarin, mana yang merah, mana yang kuning, mana yang sudah hijau, dicek lagi, diperdalami lagi. Yang merah bagaimana supaya bisa terupgrade menjadi hijau, yang kuning menjadi hijau, yang hijau semakin royo-royo. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.